Oke, selamat pagi. Apa kabar? Siap. Oke, thank you. Saya manggilnya apa teman-teman ya? Teman-teman ya seumuran semua. Oke, oke. Eh, ada klikernya ya. Oke, oke. Thank you ya teman-teman semua ya kan. Hari ini saya mau thank you dulu sama Erni, hari ini nggak datang ya. Tapi sama suaminya juga di sini juga thank you sama Ferry yang udah ngundang saya berkali-kali. Sorry ya kemarin memang benar-benar nggak bisa ya kan. Juga thank you sama Vina. Vina tadi yang udah reminder sama saya chat-chat ya. Orangnya sangat ini ya apa lucu ya betul ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya mau sharing dikit tentang background saya dulu. Ada yang tahu nggak tentang background saya? Nggak kenal semua ya? Nggak kenal ya? Oke. Nah, ini ya. Saya seorang tadi anak tunggal. Tadi udah lihat sekilas ya, supaya nggak sharingnya banyak. Jadi Anda bisa dapat banyak ya. Saya anak tunggal. Saya dari kecil ya, saya sekolah seperti biasanya ya. Sampai selesai ya. Selesai kuliah, saya D3. Selesai kuliah biasanya rata-rata orang tuh kan pasti bisnis sendiri ya. Saya punya mindset dari kecil, dari orang tua saya, kalau mau kaya, nggak boleh kerja ikut orang, harus usaha sendiri. Karena semua keluarga saya, dari mama saya, dari papa saya, semuanya pedagang. Tidak ada yang kerja ikut orang. Jadi di saat saya lulus kuliah, langsung saya buka toko. Simpelnya, ya simpelnya saya buka toko. Dari toko 1, toko 2, toko 3, hingga toko 10. Ada di Pasar Atom sama di PTC 3. Ya, jadi semuanya saya buka toko itu bermacam-macam. Dari toko fashion, baju, dari toko lampu kristal, dari toko mebel, dari toko baju cowok, dari toko baju anak-anak, dari supermarket, dari resto, semuanya saya buka. Itu nggak langsung teman-teman ya. Jadi selama 11 tahun tuh saya buka toko satu persatu. Setiap tahun tugas saya hanya bangun tidur, saya rajin, sangat rajin. Saya bangun pagi, saya jam 9 pagi saya udah berangkat ke Pasar Atom. Atom buka jam 10 ya. Saya sampai Atom, saya jaga toko sampai jam 5 sore. Jam 5 sore saya pulang langsung ke PTC. Sampai jam 10 malam. Kadang-kadang saya nggak ke PTC, saya pulang ke Jiwok. Saya di Jiwok punya resto juga. Ya, zaman dulu Jiwok rame, rame banget ya. Zaman saya dulu itu Jiwok itu belum ada loop, belum ada yang lain-lain. Jadi hanya Jiwok aja. Jadi dulu rame banget. Kadang-kadang sampai tutupnya jam 3 pagi. Jadi saya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Karena ramenya di Jiwok. Itu nggak pernah ada hari libur. Anda tahu toko di Atom sama PTC sama Jiwok nggak ada hari libur. Semakin tanggal merah, semakin hari libur semakin rame. Jadi saya kerja full time Senin sampai Minggu setiap hari. Kalau saya mau libur, saya harus hubungi saudara saya jauh-jauh hari, minta tolong siapapun yang bisa gantiin saya. Karena saya walaupun ya saya bisa ninggal, tapi kalau saya balik tanpa ada saudara saya, semua barang pasti ada yang kurang, ada yang hilang. Selalu setiap saya stok tuh mesti ada barang yang kurang, ada yang hilang. Di Atom tuh semua seperti itu ya, mesti ada yang nyuri lah, apalah ya. Itu semuanya saya kerjain setiap tahun dan itu bertahan sampai 11 tahun. 11 tahun lumayan lama teman-teman ya. Lumayan. Mungkin kalau udah ngomong tuh sampai apa ya? Sampai bosen misalnya. Bosen. Kadang-kadang teman-teman ya, sampai satu waktu saya bingung. Saya ini lulus kuliah, ini ngapain cuma jaga toko? Jaga toko kan nggak perlu nyari orang. Orang masuk ke toko saya cuma duduk. Orang bayar duit ya saya kembaliin selesai. Orang bawa kartu kredit bayar selesai. Bahkan saya sampai toko, saya jalan-jalan di bawah. Ada orang datang di toko, saya ditelepon, saya naik. Saya pernah melayani pembeli teman-teman ya. Pembeli satu, orang Arab. Nawar itu saya hitung dari pagi sampai tutup itu 13 kali datang. Anda tahu pasar Atom? Biasanya yang ketawa nih biasanya ibu-ibu suka nawar ya biasanya ya. Kalau suka dengar pasar Atom zaman dulu itu kalau nggak nawar tuh nggak lega ya. Kenapa saya mesti standby di pasar Atom? Karena ya itulah nggak ada closingan kalau orang nggak nawar. Jadi terpaksa saya harus standby.
Kalau saya nggak jaga toko, pegawai saya telepon, saya bisa dibohongi pegawai saya. Orangnya nawar segini, padahal nggak, orangnya udah mau. Itu seringkali seperti itu, ya. Dan toko saya kan nggak sedikit di Pasar Atom. Jadi saya nggak bisa mantau sampai gimana, naik turun tuh setiap hari saya lakuin. Dan anehnya, saya rajin, saya kerja keras, dan saya nggak ada libur, tapi duitnya nggak kelihatan. Ya teman-teman ya, ini luar biasanya. Orang lihat toko saya, wih keren tokomu wake, pasti soge. Soge barang, bukan soge uang. Kenapa? Karena semuanya barang mati. Ada toko Pasar Atom, ada kalau kulaan baju ya. Baju anak, satu seri, dari angka 3 sampai angka 21. Berarti berapa piece? Satu model. Kalau kulak baju anak tuh nggak bisa ada kulak 2 biji. Nggak bisa. Satu macam, satu seri. Kan saya ada toko baju anak-anak juga. Jadi kalau satu seri misalnya ada 10, yang laku 2, sisanya 8. Duitnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena setiap tahun harus kulaan lagi. Kalau nggak kulaan, barang lama nggak ikut laku. Itu toko usaha dagang. Setiap tahun saya kulaan walaupun duitnya belum kembali modalnya. Saya kulaan terus berarti apa? Saya nyuntik terus setiap tahun. Sampai pada akhirnya minus ya, minus sampai akhirnya ya sudahlah. Saya mau kerja apa lagi? Saya nggak pernah tahu kerjaan lainnya. Semua keluarga ya taunya dagang. Saudara mama saya toko mebel di Pasar Atom udah 30 tahun. Saudara adiknya mama saya toko baju di Pasar Atom 20 tahun. Jadi saya nggak tahu kerja apa lagi. Akhirnya sampai satu waktu ya, saya mengalami musibah ya. Tadi saya sharing di depan ya. Saya seorang single parent ya. Di saat saya terjadi musibah itu mama saya dengar saya seperti itu langsung sakit jantung ya. Sakit jantung, mama saya masuk ICU, karena ternyata jantungnya udah parah harus bypass. 99% buntu ya. Dan saat itu mama saya punya asuransi dari muda sampai tua, nggak pernah klaim. Mama saya mindset asuransinya oke. Saya waktu itu tidak, hanya dibelikan aja. Tapi saat mama saya sakit, 65 kurang 3 bulan, polisnya udah mau habis. Itu klaim sekali karena pasang ring ya. Mau bypass ke 3 dokter, akhirnya bisa ya satu dokter yang terima pasang ring, mama saya nggak mau bypass, akhirnya pasang ring habis sekitar 600 juta. Itu polisnya 3 bulan lagi udah finish, udah selesai. Dan dia klaim langsung 600 juta. Ya, dan waktu itu eh, saya sempat saat mama saya sakit itu, saya sempat lagi kena musibah itu kan saya stres. Ya teman-teman ya, saya stres, saya mengurung diri, ya nggak mau ketemu siapa-siapa. Toko pelan-pelan udah tak lepas, satu persatu tak lepas semua. Sampai sisa mungkin 2 atau 3 toko. Saya mikir, ini kerja apa? Gak ada duitnya. Cuman sekedar punya usaha tapi duitnya nggak ada. Kalau saya mau pergi luar negeri mau apa? Tetap duit sendiri, bukan dari toko. Nggak ada satupun aset yang duit bisa dibeli. Beli itu nyicil setengah mati. Ya, jangan kira orang punya toko gede, punya toko banyak, duitnya banyak enggak. Akhirnya sampai satu waktu saya putus asa, toko tak tutup semua, tinggal 2. Terus saya mengurung diri, tiba-tiba adik mama saya ngajak saya ke gereja. Saya tiap kali ke gereja, tapi ke gereja-gerejaan, ya. Satu waktu saya ke gereja beneran, ya kan? Saya diajak, tiba-tiba saya dikenali pendetanya bilang gini, Olivia, eh, kamu tak kasih tugas sebagai penyambut tamu ya, sebagai aser. Kebetulan minggu depan hari Valentine Day, 14 Februari. Kamu tugas ya. Oh iya Pak, namanya pendeta yang nyuruh kan. Saya konseling pertama kali diminta tolong masa nggak mau ya kan. Oke Pak, kamu hubungi ya, tak kasih nomornya ini pasanganmu. Namanya Rizal. Ya, kamu hubungi orang ini, nanti kamu tugas sama anak ini. Oke, saya nggak kenal orangnya siapa, saya hubungi dia. Halo nih Rizal ya, kita dikasih tugas sama pendeta untuk besok minggu,
kita tugas pelayanan sebagai aser. Kamu sama saya disuruh pakai baju warna pink. Oh iya, oke C. Oke, selesai kan? Hari Minggu kita ketemu. Dia kenalan sama saya pertama kali. Saya diajak ngomong terus, saya nggak paham. Ngomong terus. Orang asuransi Prudential. Ya, saya nggak ngerti, saya bingung jabat tangan sama orang. Dia ngajak saya ngomong, saya nggak ngerti ngomong apa. Sampai duduk di dalam, karena kita sebagai aser, ada tempat duduk khusus aser. Namanya aser ya, jadi saya terpaksa duduk sebelahnya dia. Ya, waktu duduk ngomongnya lebih nemen. Saya baru nyambung kalau ini ngomong asuransi, ya kan? Saya ditawari asuransi, saya bilang, oh asuransi, aku sudah punya Sal. Aku tahun ini nggak mungkin ngambil asuransi. Asuransi kuis banyak. Tahun lalu aku baru ngambil lagi di sini. Oh ya C, minta nomor teleponnya C. Oh ya boleh, tak kasih nomorku. Selesai kan? Pulang gereja selesai. Diajak ngomong lagi, tak tinggal pulang, ya kan? 3 hari kemudian ditelepon saya. C lagi di mana? Di toko. Tapi toko sudah tinggal 3 ya. Di toko. Ya apa C? Ya gini-ginilah lumayan. Ya ditanya orang yang ngomong lumayan ya kan. Nah habis itu oke, seminggu lagi dihubungi lagi. Berhubung ngajak ketemu terus saya nggak pernah isa. Sampai 1 bulan lebih saya kalau nggak salah. Tiba-tiba saya tuh pulang Atum. Itu sudah saya kondisi mama saya sakit, saya udah mengalami peristiwa, toko udah tak tutup, udah putus asa ya kan, ke gereja cuma konseling. Perjalanan pulang dari Pasar Atom sekitar jam 7 malam. Saya masih ingat 7 lebih 20-an. Saya di Majen Sungkono, CW. Tiba-tiba Rizal tuh telepon. C, lagi di mana? C, aku ada bisnis. Nggak pakai modal. Cici nggak apa-apa, dengerin dulu. Kebetulan saya waktu itu mikir, bisnis apa ya? Karena saya tuh mikir, saya usaha dagang, semuanya apapun udah saya jalani. Semuanya pakai modal dan saya udah capek. Saya mikir kerjaan apa yang ada kerjaan yang bisa tanpa modal, tapi bisa ngasilin duit. Saya kerja ikut orang, saya nggak pernah, saya nggak ngerti komputer, nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin. Akhirnya tiba-tiba Rizal ngomong gini, kok saya sungkan, nolak terus, sungkan ya kan. Saya janjian sama teman saya di loop. Kok tiba-tiba tak chat teman saya cancel, batal. Saya jam setengah 8 itu ditelepon Rizal, tak chat, ya wes Sal, nggak apa-apa lah. Kamu di mana kantornya? Di Jalan Genteng. Oke, saya putar balik. Putar balik, saya udah sampai CW Majen arah loop, saya putar balik. Saya nyusul dia di Genteng, teman-teman. Ya, itu sudah jalan Tuhan ya. Saya sampai Genteng, saya parkir mobil. Luar biasanya, ya, saya nggak kelihatan tulisan Prudential. Lampunya mati karena udah pulang semua, udah tutup, udah gelap. Saya langsung parkir depan pintu, jebret, saya turun langsung cepet-cepet buka pintu kaca masuk. Ini kantor kok gelap banget, sepi, kantor apa ini ya kan? Tiba-tiba Rizal turun dari tangga. Tuk tuk tuk. Iya C, aja duduk. Dijelasin lah di kertas kosong. Rekening Pak Ali. Rekening A, rekening B. Ya simple banget. Luar biasanya sesimpel itu saya nggak pernah dengar seumur hidup saya. Kalau asuransi nawari saya banyak yang ngajak saya banyak. Tapi nggak pernah jelasin Pak Ali. Pak Ali itu sungguh luar biasa waktu itu bagi saya ya. Setelah dia jelasin Pak Ali saya bilang, loh kok enak. 500.000 gini-gini loh, beneran tadi, beneran Ci. Oh, terus Cici lek jualan ini, Cici dapat komisi segini. Loh, gede ya. Saya pertama kali ketemu teman-teman. Loh, gede ini beneran tak? Loh, ya beneran. Oh ya wes aku melok. Saya bilang gitu, ya wes aku gabung. Oh iya Ci, bentar ya, tak ambilin kertasnya. Naik atas, zaman dulu masih ini ya, kertas di print ya, dia ngeprint dari atas, turun. Saya suruh tanda tangan, loh kok Prudential? Saya langsung kaget. Loh ini kok Prudential? Oh iya C, kita satu company sama Prudential. Tanda tangan sini C. Sudah gengsi teman-teman ya. Saya tanda tangan, wis pokoknya tanda tangan aja gitu loh. Tanda tangan. Habis tanda tangan, luar biasanya saya nggak boleh pulang. C, bentar C, ayo naik ke atas C, tak kenalin. Atasanku. Ternyata itu sistem ya teman-teman ya. Udah standby ya, saya mau datang. Langsung saya diajak naik ke lantai 2. Di sana standby, Coach Steven sama Jeshu. Jadi satu kantor tuh 3 lantai cuma isinya Rizal, Coach Steven, Jeshu. Semua syukur itu udah pulang semua gelap. Gak ada orang satupun, cuma 3 orang tutup sama saya berempat. Saya sampai lantai 2, saya dikirain mereka, saya diajak ngomong-ngomong gak tuh gimana. Kok saya tuh tiba-tiba
kok ya sungkan lah ya, gimana yang ngajak ngomong ini, ya sudahlah, oke lah, ya wis kadung tanda tangan, ya udahlah pulang. Tapi saya nggak mikir apa-apa, saya ya sudahlah. Tiba-tiba saya pulang, ya udah saya kan santai, wis pokoknya join, nggak ngerti jalan apa, wis pokoknya join sih lah. Pulang rumah, saya nggak mikir asuransi teman-teman ya, nggak mikir jualan, nggak mikir ngapa-ngapain. Inilah banyak seringkali kita rekrut orang, kita merekrut merasa udah tenang. Kita nggak ngerti mau ngapain loh. Akhirnya saya di kereta saya diem aja. Saya nggak ngurus, saya nggak niat join kok ya kan, karena keburu kepergok sungkan ya kan udahan. Akhirnya nggak lama mama saya masuk ICU. Jadi saya bilang masuk ICU di mitra keluarga, dan waktu itu sempat detak jantungnya hampir hilang ya, kenceng ya, sampai di pakai setrika tuh supaya sadar ya. Nah saat itu tiba-tiba Rizal itu datang. Tiba-tiba Rizal itu datang jenguk saya waktu di ICU. Terus saya bilang, orang ini baru kenal ya kan. Terus pendeta bilang gini, kamu nggak usah kemana-mana, temani mamamu gini-gini, kamu deh. Karena saya waktu itu rencana mau ke Amerika, mau kemana, mau pindah dulu lah sementara. Saya nggak mikir asuransinya, habis tanda tangan join ya sudah. Saya pikirnya mau ke Amerika dulu. Tiba-tiba Rizal tuh datang, kok pendeta tuh yang ngomong gitu. Terus saya bilang, ayo C, kita kerja bareng-bareng, mari nangis. Dia ngomong gitu, masuk ya kan, terus habis itu bilang, oh iya, saya bilang gitu, iya, ya udah nggak apa-apa Sal, aku di Surabaya, ya udah nanti aku tak ngubungi kamu, oke. Dari situ saya nggak ngubungi teman-teman, ya kan, saya nggak ngubungi, ya kan, saya lupa, ya kan. Tapi dia ngubungi saya terus, akhirnya ya udahlah, saya nggak kemana-mana, saya nganggur, ya wis saya ikut. Saya datanglah ke kantor pertama kalinya ikut training. Ikut training itu pun saya nggak ngerti. Pokoknya datang, selesai duduk, pulang. Setelah itu saya nggak mau datang lagi. Saya nggak ngerti apapun ya teman-teman ya. Terus saya bilang, wes Sal gini Sal, aku orangnya simple. Aku jelas no apa sih tak sing harus tak laku. No, aku sharing be orang kayak kemarin kamu jelas no aku gak usah masuk kelas. Wes pokoknya aku tak jual barangnya wes cepetan. Saya bilang gitu. Ya wes sih. Habis itu saya cobalah prospek. Prospek dengan santai ya. Pokoknya ya syukur diterima, gak diterima ya sudah. Itu saya coba. Prospek ke teman 1, 2, 3, 4, 5 saudara. Ternyata teman-teman ya. Closing apa enggak? Ya betul 100% ya. Kasih hadiah ya. Satu pun enggak ada yang closing. Bahkan teman saya ada yang ngeblok saya. Ngeblok saya. Taunya saya diblok gimana? Kok tiba-tiba hilang ya, namanya hilang. Tapi kok centang satu namanya kok hilang. Ini berarti diblok. Ya saya nggak mau pikir negatif ya, tapi saya yakin itu diblok ya kan. Dan bahkan saudara saya pernah tak prospek itu bilang gini, kamu lo paling mes dulu tok, gak mungkin deh sini suwe-suwe, wis gak usah wis, wis punya agent lama wis suwe, wis gak usah anu wis repot pindah-pindah. Ya saya kan bukan orang asuransi, oh ya sudah gak apa-apa, ya wis saya tahu. Akhirnya gak ada yang closing sampai sekitar 2 bulan. Tapi untungnya saya nggak baper, karena saya merasa ya, saya pernah kerja dagang, keluar duit banyak, itu aja rugi banyak ya saya terima kok. Ini kan saya cuma rugi mulut tok, nggak ada rugi duit, ya kan? Sampai akhirnya saya bingung, prospek siapa ya? Saya udah tutup semua tokonya Pasar Atom, nggak ada toko sama sekali saat itu. Saya nganggur, tiba-tiba saya ke Pasar Atom lagi. Dari kantor ke Atom, gak ngapa-ngapain. Karena banyak teman Pasar Atom kan. Saya ke Atom kemana? Gak ada tempat nongkrongan. Ke tempat tokonya II saya. Mebel. Saya duduk sana, saya bilang, kalau ada orang lewat beli sofa atau langganan, kenal aku ya, tawaran asuransi. Tak tunggu sini. Ya kan? Beneran ada Ibu Haji sama Abah. Ibu Haji waktu itu datang sama saudaranya cewek berdua. Biasa beli sofa, beli apa. Bu, ini loh Bu, ponaanku Bu, kenal loh Bu. Kerja di Prudential. Ibu nggak melok asuransi dah? Hah? Asuransi gak? Dulur kue di Prudential pangkatnya wis tinggi di Jakarta nawari aku sampai sekarang gak masuk-masuk kok. Gak wis aku gak mau asuransi haram. Nah, orang Madura ya, orang Madura gak mau asuransi haram. Ya,
Itu memang ya, ya. Itu yang saya temui pertama kali. Oke Bu, nggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa Bu. Ini aku cuman untuk hitung-hitungan aja. Kan aku dikasih tugas. Boleh minta tanggal lahirnya Bu. Saya bilang nggak apa-apa, tapi saya minta tanggal lahirnya. Ya berhubung dia setengah sungkan apa ya apa. Nggak apa-apa Bu, nggak melok minta tanggal lahir itu. Ibu, yang penting aku ngitung. Dikasih lah tanggal lahir toh dikasih. Ya wis Bu, nggak apa-apa tak hitung no. Ibu nggak ngambil ya wis nggak apa-apa. Pokoknya aku bikin proposal. Ya sudah. Nggak mau dikasih nomor teleponnya, nggak mau janjian. Ya sudah. Nanti kapan-kapan lagi ke sini Bu ya, proposalnya tak taruh di kaca. Oke, saya buatlah proposal premi 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan. Setelah buat sampai seminggu, tak tunggu ibunya di Atom, datang lagi ibunya. Datang lagi ke Atom, tak tunjuki proposalnya. Saya ditelepon saya, orangnya datang. Saya dari Genteng langsung ke Atom kan deket. Proposalnya tak bawa, tak tunjukin. Wah gitu Bu, apa Bu? Cek mahal 1 juta. Lah umurnya udah 46. Zaman dulu kamar PHS tuh mungkin kamar 600 ribu kalau nggak 750 ya. Zaman dulu nggak ada on bill. Itu terus dia ngomong, ini apa ini? Cek mahal. Terus dia orang dagang. Sini dilihat apa? Nilai tunai. Buka halaman kedua, nilai tunainya hancur lebur ya. Minus semua dari atas sampai bawah. Dia ngomong, ini apa ini? Kok enggak, ini uangku enggak ada yang balik loh. Iya Bu, ini kan asuransi. Iya Bu. Wis gak mau, wis namanya aku asuransi, aku gak mungkin ngambil. Wis ya, ojo ngomong, oh iya Bu gak apa-apa, kok usah ngomong, wis tak simpan proposalis, kok usah ngomong Bu, ayo Bu, makan Bu. Tak ajak makan. Ya wis akhirnya makan. Saya nggak ngomong asuransi sama sekali. Kedua, ketiga, keempat, sampai nggak tahu sebulanan ya. Saya sama ibunya mulai deket, ya. Terus saya tiba-tiba tuh nggak tahu gimana kok tiba-tiba saya keceplosan ngomong. Mama saya habis pasang ring Bu, punya asuransi dari muda sampai tua, nggak pernah klaim. Kurang 3 bulan mau habis sekali klaim 600 juta Bu pasang ring. Dia langsung kaget. Dia langsung tanya gini, dulu aku pernah mau buat no asuransi itu piro Via? Waduh, aku ya lupa Bu. Aku ya bilang ini, aku ya jual mahal dikit, ya kan? Waduh, aku nggak inget Bu, nanti ya tak lihat no ya. Nanti Bu kapan-kapan wis. Aku nggak inget aku sekarang. Saya jual mahal sedikit teman ya. Habis itu selesai minggu depannya, dia kan selalu datang seminggu sekali ke Atom. Saya mulailah bawa proposalnya. Tak tunjukin dulu Bu yang tak buat no, tapi aku buat no sing kamar ini via yang lebih bagus. Jangan yang ini, terus nilai tunai ini yang bagus. Akhirnya jatuhlah premi 5 juta per bulan. Ya, 1 juta kaget dikasih 5 juta ya kan. Nah ini, nah akhirnya karena dia mau nilai tunai bagus, akhirnya dibuatin 5 juta per bulan. Dia ngeliat, dia sudah nggak kaget. Sik ya, tak bawa pulang. Nanti kamu tak kabari. Oke Bu, saya nggak maksa. Saya kemana? Makan rujak lagi. Pokoknya setiap ketemu Bu ini selalu makan rujak. Ya, rujak di bawaan gili loh ya. Nah, minggu depan dia datang lagi. Tiba-tiba dia bilang gini, sampai tokonya saya, ayo, Via, kemana Bu? Ke ATM. Loh apa Bu ke ATM? Loh transfer apa Bu? Ya transfer asuransimu. Loh, saya kaget. Saya kan nggak ngerti itu closing. Dan saya nggak ngerti closing seperti apa. Wong leader nggak pernah ngajari aku. Saya nggak pernah masuk kelas ya kan. Akhirnya saya bilang, oh iya Ibu ke ATM. Tak telepon Rizal. Sal ini closing terus ya apa Sal? Orangnya mau transfer kemana? Tak bilang gini. Loh saya ambil aku aja. Nanti janjian lagi. Oh iya. Saya Bu, nanti Bu tak ajak leaderku Bu besok Bu. Tak bilang gini. Ada formal. Tak bilang gini. Oh iya. Akhirnya besok saya minta Rizal nemeni saya. Jadi leader saya tuh ya nemeni saya setelah udah closing. Ya teman-teman. Jadi leader saya besoknya ikut. Setelah ikut, diajak ngomong ibunya, empat mata sama saya. Saya di pinggirnya, denger terus. Rizal ngomonglah syariah. Ngomong syariah, tiba-tiba ibunya bilang, ya wes ya gitu punya aku pending dulu. Coba hitung sih, Rizal bilang, kenapa kamarnya nggak yang maksimal aja Bu, gini-gini kan kamar tiap tahun naik. Ya wes coba hitung lagi, ini pending sih. Langsung serta injek gini, kamu tuh orang closing, gak juga closing. Karena seneng nasabah perdana ya, gak pernah closing. Akhirnya sudah aja tenang-tenang. Pulang ke kantor, buat proposal sama Rizal. Dia yang buat, di print lah proposalnya. 10 juta per bulan. Saya kaget. Ya, saya bilang, Sal, ini serius Sal. Ya serius sih, serius Sal, serius. Sal, kamu tahu ibu itu dulu 1 juta kaget Sal. Pergi Atom sadar jepitan. Kamu kasih 10 juta. Nanti pikir gini, wis dikasih anu mokong. Tambah gak mau ngambil Sal gitu. Wis aja percaya aku, percayalah, percaya.
Kan kamu baru ketemu orangnya sekali, Sal. Aku ketemu tiap minggu, wis aja percaya. Oh. Ya sudahlah. Akhirnya besok ketemu di Pasar Atom. Saya nggak mau ngomong. Proposal tak diem, tak simpen di dalam. Biar dia ngomong-ngomong terus. Sampai Rizal tuh pinter. Ayo cek, keluar proposalnya. Saya langsung diem. Tak keluar pelan-pelan. Sama dia diambil. Iya ini Bu, saya nggak berani ngomong. Suruh lihat dewa angkai berapa ya toh. Akhirnya terus dia ngomong, ya tak bawa pulang dulu ya. Oh ya Bu, nggak tahu dia ngeliat nggak ngeliat. Pokoknya saya nggak ngomong angkanya. Dia pulang. Di saat itu teman-teman, pertama kali dalam hidup saya udah buka toko 11 tahun. Saya baru pertama kali ndredeg sama customer ya di asuransi ya kan. Ya setelah 11 tahun buka toko saya nggak pernah ndredeg ya ketemu nasabah bagaimanapun. Ini ketemu nasabah asuransi ndredeg minta ampun. Karena 10 juta itu saya nggak berani nelpon ibunya, nggak berani ngajak ke Atom, nggak berani follow up, nggak berani ngapa-ngapain, tak diem no wis. Nggak berani tanya. Ngajak makan rujak nggak berani wis. Sampai tiba-tiba dia ngubungi ya. Via ayo ke Atom ketemu. Oh ya. Saya wis ruwet minta ampun ya. Ketemu nggak berani nanya asuransinya teman-teman ya. Nggak berani. Tiba-tiba dia ngomong ayo Via ke ATM. Oh ya Bu, saya pikir, oh ya wis puji Tuhan lah, closing ya. Saya pikir transfer yang 5 jutaan loh. Ternyata ditransfer berapa teman-teman? 120 juta langsung ke rekening saya. Makanya teman-teman ya, kadang-kadang jangan melihat orang sandal jepitan, ya toh. Jangan melihat ini ya. Pertama 1 juta kaget ya. Hah, cek mahal. Tapi bayarnya 120 juta langsung di depan. Saya waktu itu seneng teman-teman ya. Kenapa? Nasabah perdana. Orang Madura saya baru kenal. Dari Bunci sama asuransi. Saudaranya di Prudential udah di Jakarta, udah pangkat tinggi. Nggak bisa closing sama dia. Setelah dia masuk teman-teman, udah klik. Dia masuk satu keluarga, kan nggak punya asuransi semua, haram kan. Semuanya masuk, bahkan satu kampung di Demak, Dupak itu semua jadi nasabah. Karena gara-gara ibu ini. Kalau orang Madura tuh ya, udah sekali trust, percaya, semuanya masuk. Ya. akhirnya ya, dari situ saya makin semangat ya kan. Saya ngerti ternyata prospek itu seperti ini ya. Memang butuh namanya perjuangan ya. Nggak semudah yang Anda lihat, oh closing. Tapi kan Anda nggak tahu story-nya dia masing-masing seperti apa ketemu orang. Ya kan? Nah itu yang saya alami perdana. Mungkin orang kadang-kadang ngalaminya di tengah-tengah, ya kan? Mungkin pertama masih ada ring 1, ring 2. Saya ring 1, ring 2, satu pun nggak ada yang mau masuk teman-teman. Sama sekali. Setelah saya setahun di Prudential, tahun depannya baru mereka masuk. Karena melihat saya masih stay di sini. Jadi tahun pertama tidak ada nasabah dari keluarga saya sama sekali. Dan puji Tuhan ya, akhirnya saya tutup di bulan Oktober itu 800 juta. Saya dapat double tiket. Ya. Dan luar biasanya setelah saya, zaman dulu kan masuk koran Jawa Pos, walaupun fotonya kecil-kecil ya. Ya, teman saya ngeblok saya, ya, tiba-tiba WA saya, Liv, kongret ya, gila. Dia kan bukan orang asuransi nggak ngerti, padahal fotonya memang semua kan kecil-kecil ya kan. Saya, kamu pangkatmu tinggi ya, kamu di atas dewek, koncoku di bawah. Padahal karena saya double Star Club, temannya Star Club, padahal sebenarnya bukan pangkat teman-teman ya. Dia ngeliatnya Jawa Pos kan nggak ngerti. Wah hebat ya Olivia, teman cowokku di Prudential selama loh. Di bawahmu cilik, kamu gede di atas. Oh iya ya, thank you. Dalam hati saya, aku di blog sekarang dibuka, diucapi kongret ya kan. Nah habis itu saya mikir, oh ternyata gini toh. Saya merasa ya udahlah, namanya teman semua itu ya. Kalau kita kadang-kadang itu kan orang itu kan kita bisa melihat ya di saat kita teman yang bisa bantu, nggak bisa bantu yang mana. Kadang-kadang kita di sini loh kerja tuh tulus, kita halal, kita bukan kerja yang aneh-aneh. Kalau orang memang menjauhi kita hanya karena ngelihat oh kita di asuransi, ya sudah ngapain mikirin gitu loh. Itu urusan dia. Suatu saat dia juga pasti butuh asuransi kok. Mungkin sekarang dia nggak sadar, one day dia pasti sadar. Dan Ibu Madura tadi akhirnya dia kena jantung, diabetes. Semua klaimnya dibayar oleh Prudential. Bahkan suaminya Abah, saya manggilnya Abah ya, itu juga kena jantung. Bahkan dia ngenalin nasabah lain yang nyuplai daging bakwan gili, ya orang Madura semua. Itu semuanya juga Prudential akhirnya dan meninggal dan cair semua dari Prudential. Kadang-kadang tuh
biar waktu yang membuktikan ya. Kita nggak perlu, mungkin di depan kita agak susah sedikit, tapi belakangnya itu nanti biar waktu yang membuktikan ya teman-teman ya. Dan setelah ini ya teman-teman ya, setelah saya promosi ya naik ke UM ya kan, mulailah saya tahun 2015 tuh di zona nyaman ya. Mungkin Anda pernah dengar zona nyaman ya. Zona nyaman tuh baru promosi berjuang setengah mati. Awal tahun santai ya. Januari ya, euforia, Februari. Setelah itu apa? Mulailah loyo, santai ya. Ini biasanya sakitnya para leader di awal-awal tahun yang baru promosi ya. Itu yang saya alami tahun 2016 ya. Januari sampai bulan Juni saya santai, gak ngapa-ngapain. Bahkan saya gak ada omsetnya waktu itu ya. Tapi saya pernah merekrut orang waktu tahun 2015 itu di akhir-akhir tahun, bulan Desember, Oktober, November, Desember untuk kaki untuk naik. Itu saya merekrut dan orang itu menyumbang omset 150, ada yang 70. Zaman dulu kan harus 36 ya per kaki ya. Jadi nggak bisa sembarangan premi. Jadi saya benar-benar ngejar kaki itu sampai Desember dan saya nggak nyangka 2016 di saat saya lagi vakum 6 bulan itu saya nyaman, tiba-tiba dia bulan Juni ngubungi saya, Liv saya mau bawa orang mau tak rekrut arek properti, kamu bisa nemeni aku rekrut. Akhirnya tak temenilah dia di JW, saya BOP, orangnya join. Dia kenalnya waktu pameran properti, baru kenal sebelahan. Kan agent saya ini kan orang properti. Akhirnya orang itu direkrut join, dan saya nggak nyangka orang ini mau ke kantor. Aku mau masuk kelas gini-gini aja Rono. Oh iya, saya bingung. Waduh, saya berapa bulan nggak ke kantor. Saya lupa ya kelasnya apa-apa. Saya bilang, oke, akhirnya makanya teman-teman ya, yang saya lakuin jangan ditiru ya. Saya sharing bukan untuk Anda tiru, saya sharing kenapa? Supaya Anda nggak melakukan hal yang sama. Karena ya mungkin saya ini orangnya kebut semalam, ya kan? Akhirnya saya langsung ke kantor, saya langsung pelajari cepet, langsung saya ajak dia ke kantor, melok kelas 1, 2, 3, 4. Saya temani dia prospek, puji Tuhan closing langsung start club. Ya, langsung start club dan waktu itu dia promosi, ya. Dia promosi dan saya naik ke SUM, ya. Jadi tahun 2017 saya promosi udah menjadi SUM. Saat ini 2017 saya juga sama. Saya mempromosikan orang ini, orang saya nggak kenal. 2016 kan dari properti pameran, dari agent get agent. Saya nggak kenal, saya promosiin dia. 2017 ini pekerjaan saya dari tahun lalu. Saya 2016 tuh pernah, zaman dulu tuh nggak ada WA ya, Facebook sama BlackBerry. Pokoknya zaman dulu udah masih kuno lah ya. Jadi bisanya ngechat lewat Facebook. Saya nyari orang lewat Facebook, saya kenalan lah apa-apa. Nah, ada satu orang ini yang dia saya mau rekrut, saya lihat profilnya oke apa, tapi nggak mau sama asuransi. Dia orang trading, orang saham. Tiba-tiba tahun 2017 ini, dia tiba-tiba bilang, Liv, kalau mau gabung Pru, ya apa caranya? Saya nggak pernah ketemu orangnya ya, saya hanya ngechat lewat Facebook. Sampai berjam-jam kadang telepon ya kan, tapi nggak pernah ketemu orangnya. 2017 ini tiba-tiba dia mau. Saya sampai bingung, apa ya? Akhirnya ya tak iya, kirim datamu, gini-gini, kirim semua. Terus saya bilang, orangnya di balik papan. Ya apa cara saya? Kamu bisa datang ke Surabaya? Oh bisa. Ada trainingnya kapan? Aku mau datang memang. Oh, terus saya pikir ini bercanda. Gak mungkin. Ternyata beneran datang 2017. Datang dan dia masuk trainingnya, nggak mau training kantor, minta trainingnya kantor pusat SO. Saya lebih kaget lagi. Wih, kok bisa ya orang ini ya? Saya juga bingung, orang ini kayak rajin nih. Minta di SO. Akhirnya tak anterin pergi SO tiap hari, duduk paling depan. Gak mau duduk belakang. Setiap kelas di kantor, di SO duduk paling depan. Dan dia tiap hari canvassing, sehari ketemu 11 orang di Surabaya. Kalau nggak 11 orang dia nggak pulang. Saya ngomong saya nggak pernah canvassing, tak suruh belajar di kelas. Akhirnya dia canvassing selama dari dia datang sampai 3 bulan lebih.
Dia ilmunya udah oke, masuk kelas tiap hari, rajin, dan dia canvassing tiap hari, hasilnya nol teman-teman ya. Nggak ada yang closing, canvassing setiap hari 11 orang ya. Selama berapa bulan di Surabaya. Saya bilang, ya sudah nggak apa-apa, cobalah pulang pergi kotamu. Di sini kan kamu susah orang baru kenal. Akhirnya oke lah dia pulang. Dia pulang ke Balikpapan. Setelah pulang, setiap hari telepon saya pagi, siang, sore, malam. Dia juga sama, canvassing 9 orang setiap hari. Dan nggak pernah ada off. Dan waktu itu sampai 3 bulan masih nol. Udah pulang Balikpapan. Terus saya bilang, wis gini loh, berhenti yo. Ojo nyari orang baru lagi. Saya bilang, coba di review yang kemarin, yang kamu pernah prospek, yang kira-kira orangnya masih welcome itu datang ngono. Capek nyari orang baru terus. Dia pernah diusir orang, pernah dibanting pintu, cerita sampai hujan-hujanan. Yang saya nggak tahu ya, orang ini dulu nggak mau tiba-tiba klik. Saya sempat tanya sama dia waktu itu, kamu kok tiba-tiba mau join kenapa? Dulu tak nggak pernah mau. Iya, karena ternyata dia punya kepahitan sama di saham dan kebetulan kakaknya itu apa orang apa pasangan kakaknya itu orang asuransi di tempat lain di perusahaan sebelah. Dia tuh mikirnya ya membantu kakaknya kan ikut. Waktu nanya ke kakaknya, jawabannya nggak enak. Dia nggak seneng hati. Makanya dia ngomong, aku tak join di kamu ay. Karena kamu sih yang follow up aku setiap hari. Dia ngomong itu. Jadi dia ingetnya sama saya. Nah, habis itu dia pulang, saya bilang gitu, kamu balik oh sama nasabah yang welcome. Puji Tuhan ya, setelah itu dia one day one case. Setiap hari, nggak pernah nol. Walaupun angkanya nggak semuanya gede kecil-kecil ya, tapi one day one case. Itu sampai di bulan Desember 31 dia issued PCC. Semua kan passing. Jadi ya puji Tuhan ya, itu dia dia PCC dan saya promosi ke AB ya. Ini teman-teman saya tiap tahun, walaupun saya mempromosikan orang, saya mesti dapat starker teman-teman ya. Cuma tahun pertama tuh saya double, yang kedua, ketiga dan seterusnya kebanyakan starker pribadi. Sudah nggak double lagi, karena memang bagi waktu sama tim. Tapi saya pribadi saya tetap punya tanggung jawab ya. Di tahun 2018 saya udah menjadi AB. Ini waktu itu saya juga sama. Ya, mungkin kalau kalian dengar cerita saya tiap tahun ya, agak unik. Kenapa unik? Karena semua yang saya promosiin orang nggak kenal. Bukan ring satu, bukan ring dua, bukan circle keluarga saya, bukan teman saya. Semuanya orang saya nggak kenal. 2018 ini ceritanya saya ngubungi teman yang lama, udah lama nggak ketemu dan nggak deket sama saya. Saya ngubungi dia buat janji di Monopol. Ya, sorry sebelumnya udah pernah ketemuan, dia klik, dia join. Terus yang kedua dia janji di Monopol, dia ngajak temennya untuk direkrut di Monopol. Sampailah saya di Monopol, saya rekrut temannya, saya BOP, temannya join selesai. Tiba-tiba tim saya ini ngubungi satu temannya lagi, yang di mana orang ini nggak janji sama dia, tiba-tiba ngubungi lagi gabut, ngajak ke Atom bareng tim saya. Tim saya oke, datanglah ke Monopol. Dia ngeliat saya BOP teman yang lain kan, dia masuk ngeliat gini, apa itu Cey? Oh asuransi, oh ya enggak. Oh iya tenang, aku nggak nawari kamu. Tak gituin sama saya, tenang. Saya bilang gitu, oke. Setelah itu dia duduk di sana diem dengerin, ngenteni saya, temannya. Tiba-tiba temannya dia yang tim saya batalin janji sama dia karena mau jemput anaknya mendadak. Sorry ya, aku nggak bisa, nggak jadi. Loh alah, dia lagi gabut. Terus dia tanya sama saya udah selesai BOP, selesai join, Cici mau kemana? Oh, aku mau ke TP. Oh, ke TP. Aku melok, C. Aku soalnya lagi nganggur. Bingung mau kemana. Loh, ojo, aku manggil Grab. Grabku sudah datang. Jangan, C. Batalin. Jangan, gak enak. Gak apa-apa, C. Batalin, C. Ya udah, berhubung dia maksa. Tak kasihlah Grabnya uang, tak batalin. Saya ikut dia. Gak apa-apa, tak iya gak apa-apa, C. Aku yang nganggur. Ke TP aja, gak apa-apa. Ikutlah saya ke TP. Sampai di parkiran puter. Saya, aku tak mampir kantor. Loh, kantor Cici di TP? Iya. Iya. Oh, iya.
Saya ngubungi orang kantor waktu itu di sana leadernya lagi nggak ada semua, cuma ada 2 orang. Leader saya nggak ada, cuma ada partner saya, leader yang lain 1 orang tuh sama 1 lagi agent. Tak chat dulu, nanti aku habis ini masuk kantor, aku bawa 1 orang cewek. Nggak usah mbok omongin asuransi sama sekali, sombong. Tak bilang gini ya, jangan ngomong asuransi ya. Ya, pokoknya diem aja. Oh iya ya, oke. Saya sampai kantor, duduk sama dia, ngomong-ngomong, dia ngomong anak lah apa mau belanja di ITP ya udah, tak tinggal ke toilet. Tak kenalin lah sama teman saya yang tadi tak WA. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, saya keluar dari toilet balik ke kantor. Tiba-tiba dia tanya, loh Cici di asuransi wis lama ya? Cici ya apa kok bisa join dulu? Loh, saya bingung. Orang ini ngapain tanya sama saya? Lek Cici join gitu ya apa cara ya, Ci? Saya lebih kaget lagi. Tak lihat teman saya. Mbok apa no? Tak bilang gini. Loh aku gak ngomong apa-apa. Dia cuma tanya. In kamu piro? Loh Cik Olive tuh kerjanya apa kok? Tak bilang asuransi. Gak mungkin. Kerjanya apa kok? Tanya 3 kali. Asuransi tok. Gak percaya tak tunjukin kamu. Tak bilang gitu. Dia ngomong. Tak tunjukin kamu. Tak buka anak purvosmu. Loh kan gak tahu purvosku kan. Mbok kasih tahu kemarin. Oh terus mbok kasih tahu. Iya. Oh ya wis. Saya nggak mau ngomong asuransi, tak tinggal. Ayo kita makan yuk, turun. Saya nemuin DE. Pergilah sensa, belanja. Pergi apa belanja. Habis itu tak akhir. Ayo makan bakso di Trunojoyo. Oke lah makan. Masuk mobil sama teman saya bertiga. Di mobil, baru mau parkir Trunojoyo. Aku mau gabung Budi Indonesia, apa caranya, Wih, saya sampai kaget lagi. Ih, enak ya gak pakai BOP, gak apa-apa ya toh. Tiba-tiba mau join. Tadi pagi ngomong gak mau. Saya ditolak loh dulu teman-teman. Pertama kali ketemu, apa itu Cik asuransi? Enggak. Aku gak mau. Koncoku di asuransi, saya gak mau. Ojo ngomong asuransi aja. Enggak. Oke, aku gak nawari kamu. Tiba-tiba sorenya, ya apa aja caranya join? Saya jual mahal teman-teman. Oh sih ya, besoknya kamu tak WA. Mau makan bakso toh? Besoknya tak WA teman-teman. Tak WA, ini. Dikirim beneran teman, data semua. Setelah dikirim, jadi agent, gabung sama saya, tak bantu prospek, closing, ya kan? Setelah itu, pernah sempat ada 1 nasabah closing cancel, sudah medical cancel, duitnya balik. Tapi untungnya orangnya nggak apa-apa, ya kan? Closing lagi, dan pada akhirnya dia promosi. Tim saya yang ngajak dia, itu hilang. Dia sekarang udah jadi AB saya. Ini semua AB saya. Jadi kalau Anda bilang, saya rekrut dari mana? Saya jelasin semuanya saya nggak kenal. Ya, ini 2018 saya promosiin dia. 2019 ada yang AAB naik ke AB, ya kan? Yang 3 AAB ini baru. Ini ketemunya bulan Oktober, November, 2 bulan itu. Yang 3 AAB ini. Saya ketemunya di mana? 1 PT, ya, dikenalin sama agent saya. Dia mengerekut PT-nya mamanya. PT-nya mamanya ya, di Poxy di Landmark ya. Saya ngajak ketemu dia di McDonald sama tim saya. Habis itu berhubung saya merekrut dia, saya daftarlah PT private di rumah ya. Saya PT hari pertama langsung tak provos teman-teman. Ya. Ini salah satunya AAB ini ya. Dan yang kedua ketiga tuh ketemunya Oktober November. Oktober itu temen yang kok dibilang nggak deket tapi udah lama banget 10 tahun lebih nggak ketemu. Yang satu lagi dari agent get agent. Itu 3 AB ya. Nah, di tahun 2020 ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Anda ingat pandemi ya? Pandemi saat itu nggak ada satupun orang yang buka kantor ataupun kafe ataupun restoran ya. Dan tahun 2020 saya eh, sempat juga kena COVID ya kan? Satu keluarga kena COVID dan saat itu saya sakit 1 mingguan, saya sembuh. Tim saya kebetulan tahun 2020 ceritanya gini, saya itu punya 1 tim anak muda ya. 2019 setelah saya MNLC ya, MNLC pulang acara MRT, tiba-tiba kakak sepupu saya yang jauh banget tiba-tiba hubungi saya. Via, kamu ada waktu di PTC, ayo ketemuan. Tak kenal lo ini apa Raffi mau melok kamu. Di Taiwan kuliahnya nggak selesai kan pandemi balik, daripada nganggur biar no sih ajar-ajaran asuransi. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ya
tunggu aku pulang, aku masih di Bali. Pulang, ketemulah sama dia, dikenalin. Anak itu tak ajak ke kantor, tak ajak ke sistem, pokoknya terus sama saya berdua. Sampai satu waktu, dia tuh ngerekut orang dari 36 semuanya ya direkut ya. Hilang, ada yang 36 nyantol, ada pokoknya beberapa gitulah. Sampai pandemi. Pandemi itu cuma ada 3 orang yang anak muda. Waktu itu saya bilang, di rumah sakit semua kan, anak kuliah itu nggak seneng diem di rumah. Anak muda tuh nggak seneng, pokoknya suruh diem di rumah tuh nggak bisa. Kuliah tutup, kerjaan tutup, disuruh diem di rumah dia nggak mau. Nelpon saya, karena yang ini kan termasuk ponakan saya dari kakak sepupu saya, jadi manggilnya kan Ii. Ih, ayo keluar. Loh, ngawur ae. Sakit COVID ini, aku sakit sak keluarga. Ya apa cara keluar? Ya wis tunggu sembuh. Setiap hari saya ditelepon. Sampai seminggu saya sembuh, saya double teman-teman. Berhubung ditelepon terus, ya wis lah. Berani ya, berani. Ketularan bukan salahku, ya wis. Akhirnya ketemulah di Citraland. 3 orang sama saya berempat. Ini mau di mana? Wis ketemu, ada kafe. Bugs, ini buka, tapi singit-singit. Ya wis gak apa-apa. Anda tahu kafe Bugs? Sekarang ada di mana? Dian apa? Taman Dayu. Nah di Citraland tuh dulu kan awal mula di Citraland ya. Itu saya nasabah setia. Setiap hari saya di sana ya. Saya sejak COVID itu saya di sana setiap hari sama anak 3. Apa yang tak lakuin dari pagi sampai malam, mereka nggak kerasa di rumah ya tak konyoi. Tapi tak kasih PR. Setiap minggu kamu harus bawa minimal 6, 6, 6. Ada yang mbak 5, ada yang mbak 3. Berhubung saat itu momentum ya, anak kuliah nggak ada yang kuliah, diajak ketemu ya gampang. Lek kamu ngajak sing tuwek gak ada sing mau ketemu, wedi kabeh. Ya kan? Anak muda ndablek ya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 pokoknya punya KTP tak suruh ngajak kabeh. Dari 3 pergi 6, pergi 9, pergi 12 sampai box tuh 2 lantai sempit. Saya di sana ya dari pagi box buka jam 10 sampai jam 10 malam pulang. Jadi orangnya itu mau tak rekrut tapi nggak bisa. Wis jadi agent juga ya kan di Prudential ya kan. Juga kalau nggak salah mungkin ya di U agency kalau nggak salah ya. Habis itu eh, ngomong-ngomong sama susunya baik, saya tiap hari di sana ya kan. Saya tiap hari kayak mamanya anak-anak teman-teman ya. Semuanya tuh anak muda kumpul dan rata-rata tuh semuanya laki. Gak terus yang dibawa mesti laki. Kabeh bilang cewek mana tak gitu no. Pacarmu mana? Bawa pacarnya 1 2 sediluk hilang. Paling bandel tuh laki, laki bandel-bandel. Gak takut ketularan COVID ya. Akhirnya setiap hari tuh ngumpul. Jadi saya tuh kayak dosen ngajarin di tengah, duduk sambil duduk itu cowoknya ngumpul. Kadang tak bikin grup. Kamu baru bawa, yang baru tak ajak ngomong sih. Mari join. Ayo kamu mau tanya apa? Jadi gantian. Karena total tuh mungkin di Baksus ya ada 30-40 orang setiap hari. Saya capek teman-teman, tapi ya saya nganggur, gak ngapa-ngapain. Kantor ya gak buka kan. Mau prospek ya gak bisa. Nah dari situ mulailah sampai pada akhirnya kantor mulai buka bulan berapa ya, saya lupa. Saya ngomong sama Coach Steven, kok aku gak kuat kok. Kesel, tak bilang gini, kantor bukaan, aku ngurus teman-teman ini kesel, tak bilang gini. Bayang no pagi sampai malam aku dewean. Mas akhirnya, ya Via, kabar aku toh, akhirnya buka gaya aku toh, bisa bilang gini. Itu mungkin PPKM udah mau selesai nggak salah. Sampai akhirnya nunggu PPKM selesai, baru kantor buka. Buka itu saya langsung minta diadain kelas, kelas untuk promosi. Karena saya bawa puluhan anak muda banyak. Itu pokoknya saya ingat tahun 2020 itu, saya tiap hari pulang, saya tuh cuma ngetik Proofos. Sampai kesel setiap hari teman-teman. Karena waktu itu agent get agent itu unit saya agentnya 300 lebih. Waktu itu Vision kan top recruiter kan ya. Kan anak muda ini, karena mereka nganggur, gak bisa kuliah. Ya teman-teman ya, cuma tak suruh rekrut. Tapi nggak ada omsetnya. Ada yang beberapa buka Pru Cinta, ngopeng, ada yang enggak. Sampai satu waktu setelah udah mulai kantor buka, mulailah saya jumpai orang tuanya satu persatu. Ya, ada yang closing sekeluarga, ada yang apa, ada yang udah dukung apa. Sampai pada akhirnya Desember promosi 10 AB. Tapi dari sekian banyak ya, 300 orang itu 10 yang promosi. Ya, banyak yang hilang banyak. Ya,
Jadi waktu itu saya cuma setiap hari merufos agent, setiap hari. Pulang tuh tangan sampai keting. Karena dulu tuh cuma nggak ada orang. Cuma saya sendirian yang merufos. Kadang tak suruh tak ajari, tapi ya cowok-cowok tuh nggak bisa administrasi ya. Semuanya cowok. Ada yang cewek seminggu hilang. Cewek lagi seminggu hilang, nggak tahu kenapa. Cowok itu semuanya awet. Ya, tahun 2021 ini ada beberapa yang nggak promosi, masih bertahan, ini sisanya promosi 2AB. Ada yang dari AB naik ke AB ada 2. Ya, tahun 2022 ini juga sama. Ini saya lagi betulin handphone ke Samsung, apa pindah data. Saya beli handphone baru, saya pindah, saya ke Samsung TP loh, TP6. Ya, pimpinannya keluar yang bagian pindah data. Terus saya ngomong-ngomong, tak minta nomor handphone, tak ajak ketemuan besok. Saya ngomong sama Ibu Richard gini-gini, besok ketemu sama dia. Dia ngajak temannya satu, tak rekrut. Yaitu promosi. Kenal di Samsung waktu betulin, waktu mindahin data. Ini 2022. Ya, 2022 ini. Terus saya tak cepetin, soalnya ini kelamaan di sini. Terus 2023, ya kan? Ini juga sama. Salah satunya yang di sini yang pernah saya rekrut tahun 2015, tapi nggak mau. Karena waktu itu masih dilarang sama suaminya. Tahun 2023 ini mau nggak mau suaminya membolehkan. Ya, dan dia BCC dan satu lagi itu saya baru rekrut Oktober di TP. Habis itu ya ini promosi 2 orang ini. Yang ini seumuran saya, ya teman-teman ya. Yang baru anak muda itu baru yang 2020. Yang semuanya itu masih seumuran saya, ya. Terus tahun 2024 ini tahun yang penuh tantangan bagi saya tahun lalu, ya. Tahun lalu penuh tantangan ya. Banyak repressing, banyak dan lain-lain. Dan saya promosiin 1 orang aja, HB, ya. Oke. Ini saya bilang unit ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ya, ini moto saya selalu ajarkan ke tim saya, setiap meeting unit saya selalu ngomong, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau Anda memang mau cepet, ya jalan dewek. Kalau kamu mau jalan panjang, long lasting, ya yuk jalan rame-rame. Ya teman-teman ya, ini ya, selling hanya menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Saya nggak melarang untuk selling. Ya, selling itu bagus-bagus. Semua orang juga pingin duit cepat. Tapi kalau selling aja, hari ini Anda selling, Anda dapat duit. Besok Anda nggak selling, Anda nggak dapat duit. Sedangkan pengeluaran Anda setiap bulan itu pasti akan naik. Ya, tapi rekrut harus mendarah daging di sepanjang hidup kita. Ini saya selalu bilang ke tim saya berulang-ulang. Ya, jadi dua-duanya saya nggak bilang jelek. Cuman kalau Anda mau benar-benar panjang, long lasting, Anda nggak boleh sendirian. Rekrut itu bagi saya udah darah daging. Kalau selling itu pilihan. Oke? Nah, ada 4 golongan manusia berdasarkan generasi ya. Ini namanya tim itu nggak boleh satu usia. Harus heterogen. Bermacam-macam. Saya punya tim yang usianya di atas saya ya ada, 55 tahun ya ada, 60 tahun ya ada. Ada yang usianya masih 18 tahun, 17 tahun ada. Waktu itu waktu dapat rookie itu promosi umur 17 tahun 1 bulan. Ada yang satunya 18 tahun, masih muda banget. Ya, jadi ada yang usianya sesaya juga ada. Jadi kita punya tim tuh harus heterogen ya. Rata-rata orang biasanya ini ya, Gen X. Ya, loh kok ketawa? Kayaknya ya. Mungkin ini ya milenial, ya kan? Tapi kalau kita pengen long lasting, mulailah Gen Z sama Alpha. Memang nggak mudah,
Teman-teman, saya punya tim anak muda itu dulunya saya juga banyak yang kehilangan, banyak. Saya pernah punya bangun tim anak muda, sampai ke kantor meeting unit berkali-kali, hilang semua, ada. 10 orang hilang. Tapi saya terus berusaha, dapat lagi kan, momentum. Ya, setiap orang tuh ada masanya, tapi setiap masa Tuhan pasti sediakan orangnya, asal Anda nggak nyerah. Ya, kalau Anda tanya saya, gimana Anda bisa rekrut anak muda? Anda tahu anak muda tuh pola pikirnya beda sama saya. Anda tak cerita ya, saya kalau meeting, saya stres kalau sama anak muda. Tapi saya mau nggak mau harus menerima, ngikuti mereka. Kenapa? Karena pola pikirnya beda banget. Contoh, ya, udah sharing soro, kok gak ada sih nyatet ya. Sampai kesel saya. Meeting unit penting loh. Loh, kamu gak nyatet ah? Saya bilang gini, loh, nyatet mana? Di kono, ini tak rekam. Dari kantongnya ya pun ini tak rekam. Loh, saya sampai ketawa. Saya nggak mikir sampai sana loh. Kan orang jadul. Tak catat di buku loh. Atau di handphone dia enggak. Simple, direkam di handphone dimasukkan kantong. Jadi saya ngeliatnya kayak nggak ngapa-ngapain. Padahal direkam di handphone tapi dimasukkan kantong. Loh ini tak rekam. Saya nggak bisa jawab. Saya tuh sampai kadang-kadang kalau anak muda meeting, memang kamu tuh luar biasa antik. Tak bilang gini, saya bilang itu. Memang timku antik-antik. Ya kan? Kadang-kadang pikiran kita tuh nggak nyampe sana, tapi mereka udah nyampe dulu. Lebih kreatif teman-teman ya. Jadi memang zaman udah berubah. Kalau Anda mau punya energi yang panjang, harus punya tim yang heterogen. Nggak bisa seumuran kita semua. Saya punya satu partner yang dulu bekas asuransi di sebelah ya. Sun Life ya, saya ngomong ya Sun Life ya kan. Nah, itu waktu pandemi, dia cerita sama saya, Liv kamu kok sangkutan udah gini-gini. Oh ya, aku gini ceritain. Lah kok dulu wis KPM owner, kok gini-gini. Liv kamu tak bilang ya waktu pandemi kemarin. Kan semua di kantorku tuh umurnya aku kabeh, bahkan di atasku, wis 30 tahun, 40 tidak asuransi. Waktu pandemi, Liv, berminggu ada sing mati, Liv. Gak minggu ada sing mati. Terus dia ngomong, jadi gak ada satupun yang berani keluar. Kamu tak sampai nol omsetnya, makanya kantor sampai tutup. Aku sampai pindah sini, dia ngomong gitu. Oh alah, oh ya masuk akal ya, iya. Pandemi, Liv, setiap minggu tuh ada sih dengar kabar, ini mati, itu mati, itu mati. Oh ya bersyukurlah harus ada anak muda ya kan? Ya, ini ya teman-teman ya. Identitas dari agent ke leader, kadang-kadang kita tuh harus menyadari identitas kita seperti apa. Kadang-kadang gitu, orang tuh kan ada yang produser, ya, ada juga yang sebagai pengamat. Jadi cuman ya senengannya ya ngeliat belajar gitu tuh ala ya. Terus ada juga sebagai pembimbing, ya. Anda yang mana? Kalau Anda tahu identitas Anda pasti akan memperbanyak skill Anda yang Anda kurang. Dan Anda pasti akan perbaiki. Itu sih penting. Kenapa? Karena tiap orang itu pasti beda-beda unik. Saya punya leader, nggak mungkin dari A sampai C sampai D itu sama semua. Mungkin yang ini senangnya rekrut terus seumuran. Sing ini senengannya selling sampai orang tua-tua. Saya punya tim anak muda ya. Yang satu nih nggak mau ngerekrut seumuran. Ngerekrut tuh yang umur saat saya sampai lebih tua dari saya. Saya bingung, kamu kok bisa umur 20 tahun ngerekrut umur segini? Tak bilang gini, iya C, lihat aku ngerekrut 66 gak ada omsetnya kalau duit. Enak ngerekrut sing sugi-sugi itu. Dia bilang gini, oh iya, yang satu lagi, ya enggak lah, enak aku seumuran enak. Kan punya jenis kita jenis akeh. Iya tapi kalau duit kadang otot-ototan. Sama anak muda tapi gegeran dewek. Ya, jadi memang tim itu berbeda-beda. Ya, banyak orang ingin timnya bergerak, tapi lupa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Makanya saya bilang kita harus tahu identitas kita dulu siapa. Ya, kalau Anda sendiri produser, hanya produser, terus Anda nyuruh tim Anda untuk promosi, tapi Anda nggak mau promosikan, ya mungkin kadang-kadang gini loh, kadang-kadang agent itu kan egois ya. Agent itu paling enak, nggak ada beban, nggak ada apa-apa, semua diopen oleh leader ya kan. Wis pokoknya intinya merasa ya leaderku lah end of riding dari aku. Jadi saya enaknya dewek. Ya kadang-kadang agent seperti itu ya. Jadi kalau kita kadang-kadang nggak ngasih contoh, mereka tambah seenaknya dewek ambil kita. Kita dewek nyuruh dia promosi, tapi kita dia nggak mau promosikan orang. Nggak perlu dia itu. Kadang-kadang agent tuh kepala gede.
sorry ya, di sini ada yang agent, jangan baper ya teman-teman ya. Saya kalau ngomong langsung soalnya ya. Banyak orang ingin timnya gerak tapi lupa mimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Leader bukan hanya status. Sorry teman-teman ya, karena banyak orang yang saya lihat di Prudential leader, itu benar leader, AB. Tapi AB-nya tuh hanya sekedar AB. Bentahun jualan dewek. Egois. Ya, tapi identitas yang diwujudkan lewat keteladanan. Ilmumu bagi orang. Supaya orang itu jadi kayak kamu. Itu sih betul. Bukan buat pakai dewek. Pertanyaan nih, kalian di sini tuh tujuannya apa sih John Prudential? Yang pertama, pasti tentunya income. Ya, tapi income pertanyaannya, mau income sekarang atau income seumur hidup? Memang saya bilang rekrut nggak mudah, tergantung. Kalau Anda dianggap itu beban, ya bagi Anda nggak mudah. Karena Anda ditolak ada baper. Tapi kalau Anda nggak ada beban, ditolak ya wes nyari sing lain. Dan kalau Anda mencoba gagal, lama-lama pasti berhasil. Percaya saya. Saya pernah bangun anak muda tuh sampai di kantor aktif hilang semua. Ya nggak apa-apa. Mau ya apa namanya ngerekrut ya orang nggak kerja sama kita. Itu hanya orang, terserah. Yang penting aku nggak nunggu DE. Saya waktu tahun 2020, satu anak muda yang saya rekrut itu jadi 300 orang agent. Walaupun yang promosi 10 dari satu orang. Makanya saya bilang nggak perlu orang banyak-banyak. Kalau Anda bisa bawa satu orang yang benar-benar klik. Contoh, Anda merekrut anak muda, Anda pengen punya tim anak muda, cari osing 6 tahu. Cari 6 mungkin nggak gampang, satu hilang, satu hilang, satu hilang. Tapi one dia dapat satu nih klik, beranak jadi banyak. Ya teman-teman ya. Jika kita melihat diri sendiri hanya sebagai produser, maka kita hanya fokusnya ke angka. Kadang-kadang ya, saya pernah teman-teman ya, tahun 2000, ya 2024 ya, itu sampai bingung promosiin orang, sampai angka tuh omset tuh nggak ada. Di bulan Oktober, November, ketemu orang yang klik, satu BCC, satu Star Club, tiba-tiba, boom. Jadi makanya kan saya bilang, kalau Anda fokus hanya sama diri Anda, pasti Anda fokusnya angka. Karena Anda nggak fokus promosiin orang. Tapi kalau kita melihat diri sendiri sebagai penggerak orang lain, maka kita akan memulai berbisnis. Ya, teman-teman ya. Ini ya, kadang didik agent tuh nggak mudah. Ya, ada 4 macam tipe. Bahkan sampai leader pun juga sama. Ya, ada yang tipenya hanya sleeper, ada juga yang tipenya hanya explorer masih benih ya. Ada juga yang baru tumbuh grower. Ada juga yang tipenya udah subur. Kalau yang subur ini, Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Memang untuk memulai hal, Anda mau mungkin gini punya agent yang sleeper capek. Ya jangan ngenteni DE, nyari oseng lain. Lek kamu ngenteni DE berubah pergi performer, kalau itu udah dari sononya seperti itu, biarin dulu. Cari oseng lain sih. Nanti dia nggak bertumbuh, kamu juga nggak bertumbuh. Sama-sama dua-duanya nggak bertumbuh. Hilang dua-duanya. Ya, mindset ya dari seorang produser pergi seorang multiplier. Great leader don't just win, they multiply winners. Awalnya fokusnya hanya pribadi. Nggak apa-apa, itu juga dulu saya seperti itu. Saya dulu tiap tahun ya dari awal, saya jual pribadi. Tapi sebagai leader, mindset harus dibetulin ya, harus upgrade. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang kita. Kadang-kadang saya ngasih pertanyaan gini, untuk ke tim saya. Berapa banyak orang yang sudah saya bantu closing? Siapa saja yang sedang saya bantu naik level? Apakah saya sedang menjadi jawaban bagi pertumbuhan tim saya? Kadang-kadang gini ya, leader itu benar statusnya leader. Tapi untuk menggerakkan tim itu nggak bisa. Untuk membimbing tim itu nggak bisa. Kadang-kadang, kadang-kadang ada leader sama agentnya gesekan.
Betul ya? Dan itu kadang-kadang membuat leadernya baper atau agennya yang baper. Kalau Anda tanya saya pernah nggak gajian? Sering. Sering. Saya pernah gesekan sama tim saya, bahkan sampai gini. Tapi ya pada akhirnya namanya juga tim. Dia juga kalau dia mengerti, merasakan yang kita alami apa, dia harus punya leader. Supaya dia ngerasain yang kita rasain. No. Kalau dia nggak punya leader, dia nggak akan ngerasain yang kita rasain. Percuma ya kira-kiran. Jadi leader punya agent, punya tim disakiti, rasanya sakit hati ya. Kamu pengen dia ngerasain, suruh dia nyetak leader. Dia pasti ngerasain yang mbok rasain. Selama dia nggak punya leader, dia nggak ngerasain. Jadi sampai kapan pun pasti gesekan terus. Ya, contoh sikap menjadi seorang leader. Ketika ada masalah, bukan cuma komplain, tapi kasih solusi. Saat tim mulai sepi, bukan ikut diem, tapi bikin gerakan baru. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita punya leader tuh nggak selamanya selalu ini ya on track. Ya, pasti ada yang kena emosi, pasti ada yang lagi turun, lagi drop. Nggak apa-apa, itu namanya udah biasa naik turun. Tapi kita sebagai leadernya, kita harus tahu kondisi mereka, identitasnya mereka masing-masing seperti apa kondisinya saat ini. Dan Anda harus menjadi penggeraknya. Contoh, saya tahu leader saya ini lagi loyo. Ya saya harus manggil dia, saya fokus ke dia dulu. Tak betulin dulu, tak kasih skill baru. Saya ketemu, saya harus kasih skill baru, bukan sekedar tanya. Kok saya cuma tanya untuk masalahmu apa? Oh, ya wis aku empati aja. Gak bisa teman-teman. Sing bener saya ngasih ilmu baru ke dia. Supaya dia dapat ide, dia bisa jalan lagi. Kalau cuma ngasih empati tok, percuma. Ngasih ono skill baru. Makanya kan saya bilang, kenapa leader harus belajar terus? Supaya pas ketemu leadermu sing antik-antik, sing lagi loyo, kamu bisa ngasih skill ilmu yang baru. Jadi kamu ketemu tuh bermanfaat bagi dia. Dia pengen nyari kamu terus. Lah cuma ketemu di sanoi, terus ya apa? Saling suka duka, percuma teman-teman. Ya percuma. Kasih ono skill baru. Supaya dia bergerak lagi, semangat lagi. Ya. Nggak cuma hadir saat senang, tapi juga saat tim butuh support. Ya. Be a leader itu bukan sekedar memimpin yang memberi perintah, tapi pemimpin yang bisa menghidupkan timnya. Ya, hidup bukan kompetisi, nggak perlu jadi yang tercepat. Teman-teman, promosi itu penting. Tapi kalau Anda yang pernah gagal promosi, nggak apa-apa. Tahun depan kejar lagi. Saya pernah bilang sama tim saya, promosi itu bukan cepet-cepetan. Ya, sing penting kamu waktu promosi kamu udah siap. Percuma kamu promosi naik turun loh. Siapa yang bertahan tuh yang lebih lama? Saya punya tim waktu yang anak muda tuh ya, ada yang di saat temennya 10 promosi dia nggak promosi. Lemes loh teman-teman, ngeliat temennya semua naik dia nggak naik. Lemes nggak? Anak muda itu kan baperan. Lemes. Tapi saya support dia, tahun depannya dia promosi mid-year. Dan dia sekarang udah jadi ABI saya. Kita cuma perlu konsisten dan nggak berhenti ya teman-teman ya. Ini ya, ini ada biasanya quote dari mentor saya, ya, quote-nya. Ini ya, Coach Steven, saat baik kamu bisa bicara yang baik itu normal. Tetapi bila kondisimu sedang tidak baik, tapi kamu tetap bisa mengatakan dan melakukan hal baik itu baru luar biasa. Ya, contoh, kalau Anda tanya seorang leader mau segede apapun juga punya dong masalah selain dari asuransi. Ya kan? Tapi leadermu, kalau dia benar-benar seorang leader yang bisa mimpin timnya, dia gak akan bawa dalam kerjaannya. Dia waktu lihat timnya lagi loyo, padahal dia lagi loyo. Tapi dia akan memberikan kondisi yang baik, menyemangati, ngasih motivasi, padahal dia butuh dimotivasi juga. Itu baru seorang leader. Ya. Our life are not defined by one action. Our life are the sum of our choices. Hidup kita tidak ditentukan oleh satu tindakan saja. Hidup kita adalah hasil dari semua pilihan yang kita ambil setiap hari. Masa depan bukan dibangun oleh satu langkah besar, tapi oleh pilihan-pilihan kecil
yang berani dan konsisten yang kita putuskan hari ini. Ini quote dari mentor saya ya teman-teman ya. Nah, mencari tim ini teman-teman ya, ini di Bucks. Sampai berapa bulan tuh ada yang ulang tahun berapa kali. Ya di sini terus pokoknya di tempat terkukup, nggak bisa keluar, tidak bisa masuk, nggak bisa keluar dari pagi sampai malam. Ya, mencari tim satu tujuan, tapi belum tentu satu visi. Ya, tujuannya passive income. Ya, minimal mencetak 10 direct AD. Visi tiap orang pasti beda-beda, tapi tentunya mempunyai satu tujuan. Ya, keberhasilan dari diri sendiri perlu ada kemauan. Mau leadermu sehebat apapun gak bisa maksa Anda kalau Anda sendiri gak punya kemauan. Ya, oke. Teman-teman, kalau ini saya ngomongnya biasa ke anak-anak muda ya kan, tapi nggak apa-apa ya, sama-sama ya kan. Semua kan masih muda di sini ya, betul ya. Ya. Kalau kamu lagi malas, ingat satu hal, orang tuamu tidak punya waktu seumur hidupmu nungguin kamu sukses. Minimal selagi mereka sehat, mata mereka masih jernih, pernah melihat versi dirimu yang bisa mereka banggakan. Ya, oke. Jika kita belum bisa memimpin diri sendiri secara disiplin dan konsisten, maka tim pun akan kehilangan arah. Yang tadi saya bilang, kalau Anda nyuruh tim Anda untuk closing, Anda juga harus closing. Anda nyuruh tim Anda untuk promosi, Anda juga harus mempromosikan, nggak nunggu dia. Tugas dia promosi, Anda monitoring, Anda cari lagi yang lain. Oke? Leader bukan hanya membuat target, leader adalah pembentuk budaya. Jangan ketemu tim, tanya, targetmu apa? Mapping, goalmu apa? Pertanyaan nih, mungkin leadermu ngontok, tahu goalku ini, targetku ini. Tapi ya apa cara golek? Itu sih buat tanya leadermu, bukan tanya targetnya terus. Ya apa cara nyari Ya, tunjuk no skillmu, duplikasi no ke dia. Dan budaya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau agent atau leader yang udah bertanggung jawab, dia pasti sudah punya goal. Pasti udah tahu mau ngejar Star Club, mau ngejar ini, ngejar. Tapi pertanyaan nih, untuk ngejar ke sana, apa sih mbak tunjuknya ke dia? Tunjuknya langsung. Skillmu apa? Apa sih mbak dapet di kelas? Kamu melok kelas apa? Bagiin ke dia. Itu lebih penting setiap kali ketemu. Jadi, leader mulai ketemu kamu tuh semangat. Oh, aku besok mau ketemu. Ambil Cik Olive. Dapat sesuatu hal yang baru. Bukan ditanya lagi, ya apa? Omsetmu kok cuma segini? Besok ketemu lagi males. Duh, aku ditanya omset lagi. Gak closing-closing. Hilang suwe-suwe. Gak mau ketemu. Oke, ini saya kenapa ngomong thanks to my leader, my mentor, karena bagi saya ya, mau gesekan apapun dengan leader Anda, apapun itu tetap Anda harus ingat seumur hidup Anda. Tidak boleh lupa sama orang yang ngajak Anda, tidak boleh lupa sama leader Anda, mentor Anda. Bagaimanapun kalau nggak ada thanks to my leader, my mentor, apapun Prudential, nggak ada saya hari ini juga nggak ada Anda hari ini. Jadi kalau Anda di saat Anda lagi down, Anda lagi baper, Anda lagi kesel, kecewa, ya kan? Ingatlah, jangan ingat di saat Anda lagi nggak enak. Ingatlah, aku juga pernah kok itu di Prudential Ake. Aku pernah loh di transfer Prudential kayak gini. Aku pernah loh dapat closingan saat gini. Ojo inget sing elek-elek tok, inget sing apik. Di saat kamu lagi down, di-review lagi. Kalau Anda bisa bertahan sampai sekarang, pasti ada sesuatu hal yang Anda dapat. Kalau di saat orang turun, itu hal yang biasa. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian sharing saya. Thank you. Ya, semoga bisa membantu. Thank you, C. Ya, Powerful banget sharingnya. ya. Suaranya agak serak. Tadi kena Iya. Ferry soalnya. Bener. Ya. Dari tadi, Bukan. cuma mau ngasih tahu pas Cece Iya. bilang thanks to my leader. Tadi aku langsung say thank you sama leaderku dan dia langsung iya. bilang aku cocok sama pembicaraan dan aku mau tanya. Oke, let's go.
Ya, duduk sini nggak apa-apa. Jadi, oke, Oke, boleh, maksudnya boleh. nggak apa-apa. timnya ini kan luar biasa gitu ya. Siapa namanya? Aku lupa. Wah, namanya lali, gak sudah jawab ini. Dari tadi cuma tahu via Oh, via. gitu. Ya. Oke. Eh, Gak apa-apa. boleh tahu nggak Ya. cara BOP-nya gimana? BOP-nya simpel. Saya Heeh. bukan orang yang ini ya, apa hitung-hitungan angka langsung. Karena saya lebih senangnya ngobrol. Saya cuma ngomong basa-basi. Saya bilang, kamu ngapain selama ini kerja apa? Oh, berapa lama? Oh, saya cuma ngobrol-ngobrol biasa. Oh, wis enak ya. Biasanya kan orang ngomong, oh saya udah kerja 10 tahun. Wah, wis luar biasa, wis enak ya. Biasanya orang jawab, oh ya gini-gini. Oh, lo ngomong-ngomong kamu selama ini kerja wis punya aset rumah apa? Wis lumayan loh. Ya, gini-ginilah. Oh, terus saya bilang, ngomong-ngomong, kamu pernah dengar nggak tentang bisnis di asuransi? Bukan jual loh ya, bisnis. Oh, apa ya itu ya? Baru saya ngomong. Mungkin sebagian orang taunya kayak saya dulu. Asuransi sebagai sales, jualan. Tapi sorry to say, kalau sebagai sales aku yang nggak mau gabung. Di sini ada bisnis yang banyak orang yang nggak tahu. Kamu tahu nggak namanya Starbucks? Tahu nggak namanya McDonald? Itu pernah lihat nggak ownernya jaga? Ya nggak pernah lah. Pernah lihat Mitra 10? Pernah. Toko bangunan di Lontar? Pernah. Apa bedanya? Ya beda. Mitra 10 di mana-mana ada. Toko bangunan ya cuma satu. Engkau ini jaga dewek, betul. Yang saya bangun di sini di Indonesia yang banyak orang nggak tahu, di mana aku bangun bisnis seperti Starbucks dan McDonald, tapi nggak pakai modal. Minim modal. Saya buat orang itu penasaran dulu. Kenapa? Karena saya jumpai rata-rata orang itu kebanyakan udah kerja. Ya, kalau anak muda saya nggak pernah POP. Saya nggak pernah ngomong, cuma langsung, ayo minta data. Langsung anak muda itu cuma tinggal disuruh aja, pokoknya dikasih apa? Makan-makan. Anak muda dikasih makan-makan langsung nurut, ya. Dikumpulin makan-makan nurut, ya. Tapi kalau orang tua yang udah kerja, rata-rata karyawan apa, saya mesti ngomong pra BOP dulu. Saya nggak BOP. Setelah dia klik, dia tertarik, dia penasaran, saya langsung masukin ke acara. Kamu dateng oh ya, tempat ini terbatas. Aku cuma punya 2 undangan. Kamu dateng oh, lek kamu gak bisa ngomong gak apa-apa, tak kasih orang lain. Oh aku bisa aja, ya wis dateng oh. Setelah saya udah pre-BOP, gambaran besarnya seperti apa, dia masuk BOP, keluar langsung tak rufos. Tapi itu cuma simple, dalam arti gini loh, bukan membuat dia klik langsung jalan, enggak. Itu hanya membuat untuk rufos. Untuk jalannya tentunya saya pasti akan apa? Terus ketemu sama dia. Jadi saya cuma simpel, teman-teman. Saya cuma pra BOP aja. Saya cuma jelasin tentang kamu tahu Starbucks, tahu McDonald. Nah, baru saya lanjut. Biasanya saya kalau orangnya masih detail tanya, saya jelasin gini. Kamu tahu nggak Aqua? Aqua kamu kalau mau beli Aqua di mana? Ya di Indomaret. Apa kamu nggak beli di pabrik? Ya nggak mungkin lah. Beli di pabrik kan harus anu. Nah, aku di Prudential. Setelah saya jelasin bisnis ya, aku di Prudential sama. Prudential itu pabriknya. Saya bilang, kan ada pabrik, ada distributor, ada sel, ada agent, ada tukang ngecer. Nah, dari Prudential itu juga sama, pabrik pergi distributor kan, pergi agentnya. Nah, itulah kantor kita. Setelah kantor kita, baru distribusi ke distributor kecil-kecil. Yaitu apa? Toko-toko kecil-kecil itu. Baru ngecer. Itu agent-agent. Tapi aku ngajak kamu di sini bukan sebagai tukang ngecer. Aku ngajak kamu ini sebagai apa? Yang tadi sebagai AB. Yang di mana distributor langsung kepala-kepalai. Saya bilang gitu gambarannya. Saya ngasih kiasannya seperti itu. Supaya dia tahu dulu kalau bisnis ini bukan menjual asuransi. Tapi like kamu menjual ya nggak apa-apa. Double in kamu, tambah double. Cuma aku ngajak kamu di sini sebagai seorang direktur, sebagai seorang AB. Yang di mana seperti kayak pabrik Aqua pergi kepala-kepalanya, distributor utamanya. Bukan ke toko ngecernya. Seperti kayak Mitra 10. Mitra 10, ownernya nggak pernah jaga. Tapi duitnya masuk terus.
Nah, aku ngajak kamu jadi seperti ini. Lek kamu sekarang buka toko, berarti kamu kayak toko bangunan sing tadi buka dewek, jaga dewek. Kayak aku dulu, persis. Nah, pertanyaan nih, lek kamu buka toko kayak gitu mau sampai kapan? Lek kayak Mitra 10, owner isa usaha lain nih, ditinggal. Tapi duitnya masuk tiap bulan. Jadi kerjaanmu sih sekarang gak usah buat tinggal, tetap jalan no. Tapi ada lagi pasif income lain dari sumber lain. Saya simpel ngomongnya. Jadi saya nggak pakai ngitung-ngitung dulu. Kenapa? Percuma. Karena saya dulu waktu dijelasin hitung-hitungan saya juga nggak ngerti. Ya, saya 7-8 kali baru saya paham. Kayak cuma taunya pokoknya duit, pokoknya kalau sini berduit gitu, saya nggak tahu hitungannya kayak apa. Kok mesti lupa kabeh kan? Jadi kalau saya ngomong sama orang, saya nggak ngomong pakai angka. Saya ngomong gambaran besarnya seperti pabrik Aqua, Starbucks, McDonald, Mitra 10. Saya ngomong gitu. Setelah orang ini paham, baru saya ajak pergi BOP. Jadi bukan langsung tiba-tiba orang tak undang ke BOP gitu. Karena saya dulu pernah lakuin itu banyak yang nggak datang. Ya, dulu saya sering teman-teman ya ngundang 10, ngundang 20, nggak datang kabeh. Ada datang cuma 1. Lebih enak saya pre BOP dulu, tertarik penasaran, tak cemplungin. Gitu. Jadi saya mungkin bukan yang hebat-hebat yang jelasinnya kayak angka-angka kayak kursi pun enggak ya. Itu kalau ngitung angka itu biasanya malah saya setelah orang itu sudah klik, udah jalan lama, wes itu baru. Apalagi kalau anak muda, Anda kalau rekrut anak muda, Anda nggak usah BOP. Percuma nggak ngerti kok mereka. Ya kan? Mereka nggak ngerti. Yang penting Anda pokoknya jelasin apa? Ajaan makan, jelas no, pokoknya kamu nyari duit gini. Wes ayo mana KTP-mu? Wes, selesai. Setelah itu baru PR Anda kalau anak muda. Masuk no kelas terus sampai dia mudeng. Jadi aku Ya kan? penasaran, kalau Cece ngajak makan emang di makanannya ditaruhin apa aja? Kok langsung mau? Tak sebut dulu. Penasaran gitu. Kok cuma Tak sebut dulu. Ya sebenarnya kalau anak muda itu semuanya senang makan-makan. Apalagi cowok-cowok ya. Loh karena saya punya satu tim ya. Gak tahu Jason, mungkin ada beberapa yang tahu Jason Philip. Jason apa? Ya, itu deh. Jason Philip ya. Ini papanya Mini Tekstil loh, toko kain Pasar Atom yang kembar. Nah, itu Jason sama adiknya kan semua AB saya. Nah, itu Jason tuh dulu Anda tahu rekrutnya bagaimana? Pertama kali ponakan saya ngajak dia di loop, cowok-cowok nyangkruk ya, rokokan. Ayo Son, malah aku jono sih. Sorry ya, sorry ini gak direkam ya. Apa direkam? Keluar bahasa J. Jancok gitu. Sorry. Halo. Kok ngajak aku di asuransi gendeng ini. Oh iya, yes, Kak Wani ngajak. Waduh, gak iso ngajak, aku udah bisa-pisui. Ya wes gak usah. Terus akhirnya ada acara lagi. Wes ajakan makan-makan deh, ngomong ada makan-makan. Ada kafe baru di lantai Sky Vision 21. Ngomong gitu, saya bilang gitu. Ada kafe baru pernah tahu gak di TP Sky Vision 21? Gak tahu. Coba ajaan. Pirosu minggu depan diajak. Mau teman-teman. Diajak makan-makan. Ada kafe baru. Mau datang kafe. Datang kafe semua. Apa? Iya, enggak. Datang ke kantor enggak lah. Datang ke kantor, masuk kantor jam 7 malam kan. Sudah enggak ada admin, tapi kan ada meja-mejanya kantor komputer. Dia masuk, ada makanannya Moi, kita nyediain Moi tuh. Moi berapa macam. Loh, ono meja-meja komputer apa kan. Tapi dia gak bingung bahwa lihat makanan nih. Jadi makan sih ya kan. Mari makan. Mari makan selesai kenyang, disuruh masuk ke dalam ruangan. Mari masuk ruangan. Mau nggak mau sungkan kan, kepaksa masuk. Mari masuk, dia duduk di dudukan paling depan. Memang sengaja, di depan biar nggak keluar, ya kan? Akhirnya setelah waktu itu saya BOP, saya bicara selesai. Waktu itu saya sama Bill kalau nggak salah. Pulang dari acara selesai, buyar di depan pintu. Bi, aku mau join, ya apa caranya? Jancok lu gak pernah ngajak aku. Kok tak ajak, kok gak gelem ya? Kata gini, ngamuk-ngamuk akhirnya join. Semuanya tuh yang datang semuanya join. Semuanya join. Ya memang yang 3 hilang ya. Tapi yang itu semua sampai sekarang masih ada. Masuk Jason udah AB, Jason bawa adiknya juga AB. Jadi apa? Ya itu awal mula
dia nggak mau diajak misa-misu teman-teman ya. Ya, misa-misu. Kenapa? Oh, BOP biasa yang udah disediain kantor yang paten. Ya, biasa yang kayak biasanya yang eh, ya, ya. Ya karena duitnya kan anak muda ketok ada bisnis duitnya sampai 100 juta per bulan pokoknya dia mungkin lihat duitnya ya terus habis itu pokoknya pulang tuh langsung minta join KB ya kan terus semangat kerja gitu ya luar biasanya Jason itu tahun itu dia promosi tahun depannya dia promosi AB itu dia mempromosiin 3 combo ya 1, 2, 3 sama dia bareng. Ya. Jadi ya itu orang yang dulu sangat marah kalau dengar asuransi. Ya, itu janjinya sama ponakan saya ya. Jadi teman-teman kalau Anda ngerekut orang ya jangan baperan. Anda Anda gini loh, Anda rekrut orang itu kan sorry itu sih ya nggak pakai duit sih. Kan cuma abab sih, cuma mulut aja kan yang bekerja. Kalau Anda buka toko, Anda keluar duit tuh MM-an loh teman-teman. Loh, beneran. Anda kulaan, kalau Anda barang Anda nggak laku jadi barang mati, itu pele duit yang hilang atau cuma sekedar mulut tok kesel yang hilang ya wis gak apa-apa. Saya mending pele mulut yang hilang lah. Siapa sih mau duit hilang? Duit hilang tuh lebih sakit teman-teman. Loh sungguhan. Saya ngeliat barang mati saya tuh ya sampai nangis. Aduh gila kon. Lihat ngeliat barang tuh sampai tas tuh sampai ngelontok, sepatu sampai ngelontok kulitnya sobek-sobek ya kan. Disimpan jadi barang mati. Mending ngerekut orang hilang nggak apa-apa, wis ngerekut lagi. Mau ngerekut nggak pakai duit kok. Kayak orang itu jadi ngasih kamu tuh seumur hidup loh teman-teman. Loh sungguhan loh, seumur hidup. Lebih banyak untungnya daripada rugi nih. Ya, oke. Nah, luar biasa ya sharingnya Cik Olive ya. Cuman karena kita dibatasi